Ya bikin doang kalau nggak dikerjain kan. Kenapa emang? Oke. Nomor 1 kalian jawab apa? A, B, C, D, atau E? D. Benih ya, si benih ya. Oke, berarti masih banyak adik-adikku yang bisa mengerjakan dengan baik. Oke, kita lihat ya. Gak paham maksud soal B, nggak masalah. Ya, kita belajar. Ya, mari kita bahas. Nomor 1, di bawah ini adalah data mengenai banyaknya kandungan kolesterol dalam jumlah makanan per hari dalam gram. Ya, jadi itu 1.800 gram, 1.500 gram, dan seterusnya. Jika batas aman kandungan kolesterol dalam jumlah makanan yang dikonsumsi anak-anak per hari adalah 30%. Ya, jadi 30% dari total apa yang dia makan. Jadi masing-masing dari Andi, Ceci, Evan, Feni, Beni, dan Denny, total makanannya kalian kalikan dengan 30%. Itulah jumlah kolesterolnya. Itu batas amannya ya, batas aman per individu itu beda-beda jadinya. Gitu. Jadi nomor 1 ya. Kuncinya adalah ingat ya, batas aman kolesterol ya, pada anak berbeda tiap individu. Ya, nah berbedanya itu karena ya dikatakan berbeda, ya, berbeda tiap individu. Ya, ketentuannya adalah apa? Ketentuannya katanya 30% dari total makanannya dalam gram. Nah, berarti berarti ya kita lihat di sini Andi ya. Andi itu mengonsumsi total makanan 1.800 gram. Ya, 1.800 gram. Nah, berarti 30% ya dari 1.800 gram adalah berapa? Ya, 540 ya berarti ya. 540 gram gitu. Ya. Terus ceci. Ya, ceci itu 1.500 gram dikali 30%. Berarti berapa? 450 gram. Terus Evan bukan Dimas, 2.100 gram kali 30%, berarti 630 gram. Terus Feni 2.700 dikali 30%, berarti berapa tuh? 810 gram. Terus Beni itu 1.200 gram dikali 30%, berarti 360 gram. Terus Deni itu 3.300 gram dikali 30%, berarti di sini 990 gram. Nah, kita lihat di sini kandungan kolesterol yang dimakan sama bocah ya. Andi itu 750 ya.
Terus ceci 800 ya. Jadi ini melalui proses hasil pengecekan mereka ini sekitar segini 400, 350, terus 550, terus 1250. Jadi mereka ini ternyata ada yang offside ya. Jadi ada yang offside kolesterolnya. Nah, kita lihat lagi di bawahnya. Maka anak yang perlu mengatur lagi makanan yang dikonsumsi dengan cara menurunkan 190 gram kolesterol dalam makanan. Sehingga berada dalam batas normalnya berapa atau amannya berapa. Jadi kita cari selisih antara apa nih? Sorry. Gue pindahin ya ke bawah ya. Ya, di sini nama. Terus di sini batas aman. Ini kandungan kolesterol. Nah, terus di sini yang dikurangi. Ya, yang dikurangi berapa? Berarti di sini kita lihat, cari masing-masing. 750 dikurang 540 berapa? Berarti 110 ya. 210. Sorry, berarti ini 210 ya. Terus 800 kurang 450 berapa? 350. Nah, terus 400 sama 630 berapa? Nggak bisa ya, karena negatif. Berarti ini si Evan aman kolesterolnya. Batas amannya 630, dia 400. Ya, nggak ada yang offset di sini berarti. Terus, di sini 350 sama 810, ini juga aman. Nah, terus di sini 550 sama 360 dikurangin berapa hasilnya? 190. Ya, terus si Deni berapa nih Deni? Ya, 1250 990 berarti 0 6 260 ya. Ya, ini aman. Ini aman. Lu aman, gua amin gitu ya. Ya, jadi yang harus menurunkan sebesar 190 gram adalah benih gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Itu. Ya, nomor 1 paham? Paham ya? Jadi D jawabannya. Oke, nomor 2. Let's see, nomor 2. Apa ini jawaban pertanyaannya? Di bawah ini adalah data. Oke, masih sama ya. Jika dengan mengonsumsi obat penurun kolesterol dapat menurunkan kolesterol sebanyak 200 gram, siapakah yang dapat mengonsumsi obat tersebut? Apa nih? Sehingga berada dalam batas aman. Oke, siapa di sini? Jawabannya apa nomor 2? D. D itu berarti hanya 4. Oke, apa benar? Hanya benih. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Luar biasa kalian. Di hati yang penuh dengan prasangka. Ada yang mau berpendapat nomor 2? Barangkali siapa? Jody, Fakih, Ulil.
Bang, tadi kok Evan dan Feni aman. Ya kan dia 410 ya kan di bawah rata-ratanya kan, maksudnya di bawah maksimumnya gitu kan. Ya, batas aman ya kan. Jadi rendah itu boleh, kelebihan jangan, kayak gitu maksudnya. Ini kita di luar asumsi apa di luar asumsi ahli kesehatan ya. Mungkin kan kalau kita nanya pendapat ahli kesehatan mungkin akan beda lagi. Oh, ini batasnya segini 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 ya kan, karena ini kita lagi bicara matematika kan. Jadi kita mengikuti aturan yang ada di soal gitu. Oke, kita lihat di sini. Mana nih yang pada jawab C, D, tapi nggak ada yang mau berpendapat, gimana nih? Saya. Apa tuh? Januar, boleh Januar, monggo. Jadi saya jawab pilihan B ya. Ya, B itu boleh. Kenapa tuh? 1 dan 3 saja yang benar. Jadi yang ditanyakan nomor 2 adalah jika dengan mengonsumsi obat penurun kolesterol dapat menurunkan kolesterol sebanyak 200 gram. Jadi Ya, nomor 1 dan nomor 2 itu hampir sama. Jadi nomor 2 itu tinggal dikurangi 10 gram saja. Jadi dari daftar yang udah dibuat dari nomor 1 itu tinggal dikurangi 10 semua. Jadi yang masuk dari daftar aman itu ada Caci, Benny, ya. sama Denny. Nah, yang ditanyakan pada soalnya itu siapakah yang dapat mengonsumsi obat tersebut sehingga berada dalam batas aman. Yang ada di soal itu cuma ada Andi, Evan, Denny, sama Benny. Nah, yang masuk di soal itu cuma ada Denny sama Benny. Oke. Andi sama Siapa? Andi sama Ulil. Benny. Oh, kira sama Ulil. Udah, terima kasih Udah, Januar. Oke, sama-sama. terima kasih, terima kasih. Mari kita apresiasi Januar yang sudah berani speak up. Januar sudah berani speak up. Terima kasih. Oke, Ayah, coba. Ayah A katanya, coba. Gue mau dengar argumennya Ayah, coba boleh. Kenapa Ayah menjawab A? Aduh, bentar ya. Ini kan katanya kan katanya dikurangi 200, terus siapa yang kemungkinannya aman. Nah, setelah aku hitung, kalau misalnya yang si Evan sama Feni itu kan kayak kurang gitu, maksudnya kurang dari 30%. Nah, di sini kita nyarinya yang aman tuh kan yang 30%. Jadi aku coba hitung satu-satu, terus kan kalau Andi itu 550, jadinya dapatnya nanti 30,5%. Jadi menurutku yang Andi. Oke, oke, oke. Jadi di sini kita punya dua tim. Tim A dan tim apa tadi? Januar apa tadi gue lupa. Tim B. B. Yang C, gue penasaran. Ayo, siapa nih? Gua tunjuk secara random yang C. Jody. Jody. Weh, jangan Kak. Aku Wes, tadi nggak bisa, nggak bisa. Harus lu yang ngomong duluan. tadi gimana ya? Ya, lu yang Kamu dapet. aku tuh tadi sebenarnya
nebak dari yang nomor 1 itu kan. Nah, Ya. terus tak kira-kira sendiri. Terus pokoknya salah satunya itu ada siapa ya itu? Benny apa? Sebentar tak lihat soalnya. Tadi yang nomor 2 kan ada Evan sama Benny kan. Ya. Nah terus karena aku ngelihatnya yang Benny itu kayak kecil gitu. Nah terus aku ngasal jawab 2 sama 4 gitu. Kalau yang lainnya kan nggak mungkin semuanya gitu. Ya. Gitu. Aku udah panik lihat apa timernya, takut kalau nggak dijawab panik. semua. Iya. Sekian gitu, Be. Oke. Panik lah, masa enggak? Gitu. Oke. Boleh. Kita udah dapat 2 tim. Tim A, tim B, dan tim C. D dan E kayaknya nggak ada ya. Oke, mari kita saksikan lagi soalnya. Jika dengan mengkonsumsi ya, obat penurun kolesterol dapat menurunkan kolesterol sebanyak 200 gram, siapakah yang dapat mengkonsumsi obat tersebut sehingga berada dalam batas aman? Artinya apa? Kita hanya perlu mengurangi 200 ya dari kandungan kolesterol yang dikandung sama masing-masing anak, ya kan. Andi mengandung 750 kolesterol ya. Di sini kan ada 4 anak ya. Kita lihat Andi. Andi dia mengandung tubuhnya mengandung 750 kolesterol. Setelah mengonsumsi obat berkurang 200 ya, sehingga kolesterolnya menjadi 550. Padahal batas amannya ya, batas aman ya itu 550 di sini. Ya 540. Berarti dia masih di atas batas aman. Terus Evan. Ya. Evan tubuhnya mengandung berapa di sini? 400 kolesterol. Setelah dia mengonsumsi obat, ya kolesterol jadi 200. Batas amannya maksudnya maksimumnya ya, dalam artian batas aman itu maksimumnya itu adalah 630. Nah, kita udah dapat nih. Berarti di sini Evan termasuk. Yang ketiga, Deni. Ya, Deni itu tubuhnya mengandung berapa? 1250 kolesterol. Setelah mengonsumsi setelah mengonsumsi obat berkurang 200 jadi 1050 Deni ya. 1050 kolesterol 1050 ya. Ya. Ya, setelah mengonsumsi ini jadi 1050. Batas amannya si Deni itu adalah 990 offset. Ya. Terus yang keempat, Beni. Ya. Beni di tubuhnya itu ada berapa? Kolesterol 360 berkurang 200 ya, jadi 160. Batas aman tubuh Beni itu adalah berapa? Ini bukan 360. Kandungannya 550, sorry. 550 berkurang 200 berarti jadinya 350. Batas amannya adalah 360 gitu. Jadi yang memenuhi adalah Evan dan Beni. Berarti jawabannya apa kalau Evan dan Beni? Berarti yang C. Ya, 2 dan 4 saja
yang benar. B, Evan kan udah aman, apa harus minum obat lagi? Kan dibilang, ini di luar asumsi medis. Ya, ini di luar asumsi medis, jadi semua wajib minum. Gitu. Makanya jangan diasumsikan pakai asumsi medis di sini. Ini kan penalaran matematis, berarti kan ya sesuai matematikanya aja gimana gitu kan. Ya. Kalau kita pakai asumsi medis bisa aja gini. Oh, Evan nih kurang kolesterolnya di bawah standar 400. Dia bukan minum penurun, harusnya minumnya penambah. Atau dia nggak boleh minum penambah kolesterol gitu kan. Soalnya dia punya penyakit ini atau dia punya alergi obat, ya repot lagi ntar urusannya. Kalau pakai asumsi medis ya ntar jadinya wah Bapak nggak boleh minum obat, Bapak ada alergi obat. Gitu. Kami sarankan Bapak istirahat saja gitu. Kayak gitu. Makanya jangan tergocek. Jadi ini fiktif ya. Tuh kan minum obat yang nggak seharusnya bahaya. Ya iya menurut medis bahaya. Ya kan hilangkan atau jauhi asumsi medis di sini. Gitu. Ya, kalau kita pakai asumsi medis ya bisa aja 6 orang ini nggak boleh minum obat semua karena ada alergi obat kata-kata. Jadi yang jadi dokter sabar. Kesel banget kegocek. Jauhi asumsi medis, perkuat asumsi sendiri. Bukan perkuat asumsi sendiri, tapi ikuti aturan soal di penalaran matematikanya gimana gitu kan. Kalau kita pakai asumsi medis ya jadinya semua berdasarkan rekam jejak medis dong. Kita nggak tahu Andi punya riwayat penyakit apa, ya kan. Kayak misalkan bapak gua, ya kan. Bapak gua punya riwayat penyakit darah tinggi, punya kolesterol, ginjalnya juga udah sakit gitu kan. Misalkan dia apa namanya disarankan untuk mengonsumsi obat yang namanya clopidogrel atau obat pengencer darah gitu kan. Oh nggak boleh, Bapak punya penyakit melena, ya kan. Bahaya kalau mau konsumsi clopidogrel, nanti darahnya kotor, hitam, kayak gitu. Batas amannya bukan 500, tapi ini loh. Nih ya, jadi batas aman itu masing-masing konsumsi harian, konsumsi makanan harian dikali 30%. Nah, ini batas amannya kayak gitu. Jadi tiap orang punya batas aman yang beda-beda. Gitu. Batas aman itu maksudnya di bawah boleh, lebih nggak boleh, kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya, jadi dia ngikut keterangannya. Jadi kalau misalkan di nomor 1 keterangan 30%, ya nomor 2 juga sama kayak gitu. Lanjut nomor 3. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Nomor 3. Berat rata-rata 10 siswa 60 kg. Jika salah seorang di antaranya diganti oleh Gilang, sehingga berat rata-ratanya 60,5 kg. Kalau berat Gilang 62 kg, berat siswa yang digantiin berapa? Coba cek siapa aja yang jawab nih. A A B B B B B B B B B. Walalala. Oke. Ya. Ada argumen lain? Semua sepertinya.
For Alexandria. Ya udah, coba di sini gue meminta Nindya berpendapat. Coba. Aku, Bang. Ya. Lagi ada pengajian, berisik nggak? Enggak. Ya udah. Saya ini orang soleh, jadi nggak pernah terganggu dengan suara ngaji. Benar lihat soalnya. Oh, kan yang ditanyakan rata-rata berat siswa yang tergantikan. Kalau aku tadi caranya itu cari dulu berat keseluruhan aslinya. Ya. Jadi aku asumsiin berat keseluruhan aslinya itu A. Jadi A per 10 sama dengan 60 kg kan. Ya. Jadi A-nya itu 600 total berat keseluruhannya yang awal. Terus kan yang ditanya berat yang digantikan. Ya. Si Gilang itu kan yang ngegantiin. Jadi 62 ditambah 600 dikurang asumsinya yang berat digantiin itu aku misalin B, dikurang B sama dengan dikurang B per 10 sama dengan 60,5. Ya. Terus B-nya ketemu 57. Sudah cukup ya berarti ya. Bang Faisal imut banget. Jangan gitu dong. Jadi enak nih kita dipuji-puji. Oke. Ya, jadi berat rata-rata 10 siswa 60 kg. Ya. Jadi di sini kita pakai asumsi kali teman-teman ya. Ada yang caranya sama kayak India? Atau ada yang beda caranya dengan India tapi hasilnya tetap sama? Atau caranya beda tapi hasilnya benar-benar beda? Sama. Wah, sama-sama aja nih. Cari aman apa gimana nih? Oke, jadi di sini ada stepnya ya teman-teman ya. Pertama, jumlah siswa keseluruhan itu kan ada 10. Ya. Terus kita pakai rata-rata berat di awal ya. X bar 1 itu adalah 60 kg. Nah, terus di akhir atau setelah setelah digantikan ya, itu menjadi berapa? Menjadi 60,5 ya, atau cuma nambah 0,5 kg gitu ya. Terus apa nih? Berat badan Andi ya. BB Andi itu 62 gini aja ya. Ya, Andi. Emang Andi nggak di mana nggak? Aku Andi sih Gilang. Kok Andi sih? Gua ingetnya Andi mulu loh. Kemarin gara-gara bikin soal namanya Andi semua. 62 gitu ya. Nah, tadi benar kata Nindya gitu kan. Cari apa nih? Cari berat total keseluruhan siswa. Karena kan rata-rata itu adalah konsepnya ya. Konsep rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya, berarti di sini X bar adalah ya sigma X dibagi dengan N. Ya, X bar 1 ya sigma X1 per N1. Ini pada kondisi awal ya, sebelum Andi lagi. Sebelum Gilang di kick gitu ya. Di sini 60 sama dengan ya sigma X1 per 10. Sehingga ya, sigma X1 sama dengan 600. Jadi jumlah data di awal itu adalah 600 kg. Nah, kemudian kita cari lagi ya jumlah data ya setelah
si Gilang ini digantikan ya dengan orang lain yang nggak tahu siapa namanya. Yaitu di sini sigma X2 per N2. Ya, ini sama aja sih sebenarnya ya. Karena sama-sama 10, karena kan digantikan. Gitu ya. Berarti di sini 60,5 sama dengan sigma X2 per 10. Jadinya sigma X2 sama dengan 60,5 kali 10. Berarti 605. Nah, kita nyari apa nih? Nyari berat total setelah Andi dikeluarin. Berarti beratnya 600 dikurangi dengan Andi lagi. Gilang maksudnya ya, Gilang ya. Berarti ini Gilang apa dengan cara si apa namanya dia ini dikurangi dengan berat Gilang ya kan. Ya. Jadinya di sini berat badan total ya, BB total ya setelah dikurang ya dengan Gilang. Ya, jadinya di sini sigma X2 ya dikurangi dengan BB, ada BB di sini, BB Gilang. Jadinya di sini 605 dikurangi dengan berat badan Gilang berapa di sini? 62, yaitu 543 berarti ya, 523 ya benar 3. Ya, berarti 543. Ini adalah berat total siswa setelah Gilang out gitu kan. Nah, ya udah berarti berat orang yang digantikan ya. BB orang yang digantikan oleh si Gilang ya, karena Gilang masuk belakangan ya. Ya. BB orang yang digantikan Gilang itu adalah berarti selisih antara ya jumlah awal dengan berapa nih? Dengan 543. Jumlah awalnya adalah berapa? 600 dikurang 543, yaitu berapa? 57. Jadi jawabannya adalah yang apa tadi? Yang A. Ya, atau mau pakai cara ninja juga boleh. Ini prosedur manualnya. Kayak gitu. Ya, cara kita sama, Kak. Ya, boleh. Beda juga boleh. Oke.
Ayo lu, gimana lu? Nggak ada suaranya lu. Gimana lu nggak ada suaranya lu? Panik, panik. Kalau yang anak lama udah tahu, kalau gue tiba-tiba ngilang berarti iklan. Oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 4 apa? Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Menarik nih. Hei, ular loncat, silahkan kemukakan pendapatmu. Kenapa kamu jawab D? Halo, ular loncat. Jumping Halo, snake. Be. Ya, oke, jumping snake. Silakan kemukakan pendapatmu. Udah takut. Aduh. Hey, what are you scary of? Nggak perlu ada yang ditakutin. Pertama kan hitung rata-ratanya dulu. Ya. Rata-ratanya itu 7 kan? Ya. Yang aku hitung rata-ratanya 7. Jadi siswa yang lulus berarti yang nilainya 7, yang nilainya di atas 7. Sama yang nilainya 7. Jadi ada 12. Oh, nilai sih nomor 4, nomor 4. Ini nomor 3. Astaga. Nomor 4. Oh, sorry. Ya, nomor 4. Ayo. Tadi aku jawab nomor 5. Sorry, aku nggak fokus. Nomor 4 aku nggak tahu. Oke. Sorry, Be. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih kepada saudari Jumping Snake sudah mengemukakan pendapatnya. Saya pilih siapa nih ya? Sabila Star. Ayo, Sabila Bintang. Kenapa dirimu jawab D? Sabila Star. Halo, tadi Ya. Jawab B, soalnya kan itu maksimum itu 40 orang. Ya. Tidak boleh kurang dari 30 orang. Sedangkan kalau 200 dibagi 40 itu kan sebenarnya habis kan. Deh, kan jadinya 5 bis. Sedangkan itu ada 6 bus. Otomatis kan kurang, masih 1 bus tuh yang kosong. Dan harus cari orang kan buat ngisinya, sedangkan tidak boleh dari 30 orang. Otomatis kan ada 3 bis yang dikurangi kan. Jadi jawabannya yang E harusnya. Yang apa? Yang D? Salah jawab. Oh, salah jawab. Ya. Jadi jawabannya dia apa ini? Yang E. Oke. Ya, saya berharap Sabila Bintang tadi mengumpulkan pendapat tentang D, tapi ternyata E jawabannya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Nomor 4. Nomor 4, dia bilang ada apa nih? 6 bus. Ya, ada 6 bus yang digunakan untuk membawa 200 orang murid dalam acara sebuah piknik. Ya, jika tiap bus harus memuat tidak lebih dari 40 orang dan tidak kurang dari 30 orang. Berarti di sini kita asumsikan pakai yang minimum supaya memenuhi kuota 200 orang.
Ya kan? Jadi kalau kita pakai nilai minimum 30, ya kan? Terus ada 6, berarti kan 6 kali 30 berarti 180. Gitu ya. Gitu. Berarti di sini ada ya misalkan gini, kapasitas bus itu adalah X. Jadi kapasitasnya adalah 30 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 40. Jadi kita pakai jumlah minimum di sini. Ada 6 bus. Jadi di sini 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Di sini 30. Ini 30. Ini 30. Ini 30. Ini 30. Oke. Jadi ya kan jumlah siswa ya. Kok siswa sih? Rombongan haji ya. Jumlah penumpang gitu ya, penumpang tapi bukan gelap. Ya, di sini ada 200 orang. Ya, berarti kan di sini 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ya kan, berarti total semua di sini adalah 180, ya kan. Nah, berarti ya untuk untuk supaya 180 ini memenuhi, berarti kan ada sisa 20 orang nih yang belum duduk kan, yang belum kebagian duduk ya. Berarti 20 orang ini harus dipindahin ke berapa bus supaya kapasitas busnya juga tidak lebih dari berapa? Tidak lebih dari 40. Ya udah, berarti bus ini ditambah 10, bus ini ditambah 10 gitu. Berarti ada 2 bis. Harusnya rombongan haji ya, kenapa murid anjir? Yang ditambahkan ya agar semua masuk bus. Kayak gitu. Jawabannya adalah yang E. Yang E gitu. Kenapa gayanya harus gitu sih, B? Ya, emang gimana? Kita nggak punya banyak gaya. Kita orang yang sederhana. Kita mah nggak banyak gaya kita mah. Oke. Gimana nomor 4, paham? Gue punya Tumblr keren, guys. Tulisannya Babe Ical. Agak bingung tapi paham. Berarti kalau yang ditanya nilai maksimum yang dikerjain berarti yang minimum. Jadi maksimum itu taruh di belakangan. Jadi kan maksimum itu dipakai untuk memenuhi sisa gitu ya. Nah, sisanya berapa ya udah taruh aja gitu. Sisanya tuh nggak boleh lebih dari nggak boleh lebih dari kapasitas maksimumnya kayak gitu. Custom di mana tuh? Waduh, saya nggak tahu, saya dikasih. Nomor 5. 5. Ada yang jawab B.
B B D 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 B D D D D D. Oke 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 oke. Oke. D 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 D. Oke, Dinda, silahkan kemukakan pendapatmu. Kenapa kamu menjawab D? Aku ya, Kak. Ya. Kan banyak rata-rata banyak nilai per apa kok sih? gitu sih? Lo kok marah? Ya, pokoknya rata-ratanya berapa tuh 140 bagi frekuensinya ada 20. Ya. Rata-ratanya 70. Ya. Nilai siswa yang lebih rendah dari data rata-rata dinyatakan tidak lulus. Berarti ya. Yang lebih dari 7 nilainya 12 orang. Ya. 7-nya termasuk. Iya. Iya. Oke. Terima kasih kepada Dinda. Di manakah kau berada? Rindu hati ingin jumpa. Meski lewat nada. D for Dinda. Salah baca soal. Kamu membaca soal aja salah. Gimana kamu membaca hati aku gitu kalau kata pasangannya. Nomor 5. Ya, betul ya argumennya Dinda ya. Jadi kan di sini syaratnya adalah apa? Jika nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak lulus. Jadi kita harus cari rata-ratanya berapa. We have to find the average score. Jadi rata-rata itu adalah ya jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya. Jumlah data di sini berarti karena ini adalah tabel distribusi frekuensi, jadi kita mengalihkan nilai dengan banyaknya frekuensi kemunculan data. Jadi di sini 5 kali 3, ya, terus ditambah 6 kali 5, ditambah 7 kali 4, ditambah 8 kali 6, ditambah 9 kali 1, ditambah 10 kali 1. Per jumlahnya, frekuensinya berapa? 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 1. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 2, 20 berarti. Ya. Atau mungkin kalau data kelompok gini teman-teman ya. Bukan data kelompok ya. Kalau di tabel distribusi frekuensi rata-ratanya itu gini berarti. Sigma F ya. FI gini ya. Ini. Gitu ya. Gitu. Ini kalau kita pakai data tabel distribusi frekuensi. Berarti ini 15 tambah 30 tambah 28 tambah 48 tambah 9 tambah 10 dibagi 20. Ya. Berarti jawabannya totalnya berapa total? 15 tambah 30 berarti 45. 45 tambah 28 berarti berapa? 45 tambah 28 berarti 73 ya? Ya, 73.
73 tambah 48 berarti 121. 120 tambah 121 tambah 9 berarti 210 ya. Ya gak sih? Ya intinya mereka semua kalau dijumlahkan ya gua 15 tambah 30 tambah 28 tambah 48 tambah 9 140 ya. Bagi 20 berarti 7. Nah, syaratnya di sini adalah apa? Ya, nilai kurang dari 70 remet. Ya. Sementara nilai lebih dari atau sama dengan 70 tuntas. Biasanya yang lulus disuruh ke perpus sama gurunya, terus yang remet ditinggal di kelas. Ya, enggak remet gitu. Yang nggak remet ke kelas, ke perpus gitu. Ya, yang rendah dari berapa? Dari 70 ada siapa di situ? Ada dari 7 ya, kok 7 ya. Nah, berarti yang dari 7 adalah yang dapat nilai 6 dan 5. Ya, berarti yang remet ya itu ada 3 ditambah 5 adalah 8 orang. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Ya, kenapa? Ini yang nomor 5 yang ditanya tuh banyak siswa yang lulus. Oh, yang lulus ya? Ya. Sorry. Terima kasih kepada mas-mas Korea. Nah, maksudnya gini loh, tadi tuh gue nulis belum selesai, udah dipotong. Berarti yang lulus ya, berarti yang lulus 20 dikurang 8, berarti ada 12 orang. Berarti di sini D jawabannya. Oke. Kalau gua ke Gojek nggak apa-apa. Berarti gua nggak fokus dan gua butuh istri itu. Kan tadi udah gue bilang. Boleh ya. Boleh nggak fokus. Kalau kalian kan kalau nggak fokus berarti harus meningkatkan fokus kalian dengan istirahat yang cukup, berlatih yang giat gitu. Kalau gua nggak fokus berarti gue butuh istri gitu. Jadi masing-masing dari kita beda kebutuhannya. Itu yang disebut adil, Bos. Nah, betul untuk support sistem. Ya, untuk support sistem gitu. Jadi kan kayak pulang kerja gitu karena tahu selesai ngajar. Gimana tadi ngajarnya, gimana tadi kerjanya gitu. Sambil dibikin kopi.
Apa nih? Bener, B. Tapi di tabel itu yang lulus itu ada 8. Mana? Kan yang lulus yang di atas nilai 7 kan? Yang sama dengan 7 atau di atas 7 kan? Yang sama dengan 7 ada 4 orang. Di atas 7 itu ada berapa? Ada 8 orang. Ya udah 8 tambah 4, 12 orang dong. Iya dong. Iya kan? Nilai 7 ada 4 orang, ya kan? Terus di atas 7 ada 8. Ya udah 8 tambah 4, 12. Berarti 12 orang yang lulus KKM atau yang lulus ujian kayak gitu. Iya, kan di sini ada keterangannya nih, tuh. Di bawah remet sama dengan atau lebih lulus. Oke, lanjut nomor 6. FTT apa FTT? Fokus trulala. Nomor 6. Dalam suatu mata pelajaran diberikan tabel berikut. Oke, masih sama ternyata kayak tadi. Berdasarkan data di atas, beri tanda pada kolom yang sesuai. Kita lihat. Di sini siapa yang benar salah benar. Coba. Jumping snake. Ular loncat. Harusnya jawaban lu tuh harusnya benar-benar benar. Jumping snake atau ular loncat, harusnya jawaban lu itu benar-benar benar. Kenapa? Karena perempuan selalu benar. Perempuan selalu benar. Woman always right. Oke. Oke, kita jawab ya. Pernyataan yang pertama, modus dari data di atas adalah 6. Modus berarti kan yang paling banyak muncul. Ya, modus itu kan yang paling banyak muncul atau data yang paling banyak muncul. Nah, pada tabel distribusi frekuensi, ya, cari yang frekuensinya paling gede. Berarti jawabannya modusnya adalah 8 ya. Ya, 8 ya. Berarti modusnya adalah 8. Berarti pernyataan 8 ya. Berarti ini salah ya. Lanjut. Median dari data di atas adalah berapa mediannya? Lima, 3, 6, 5, 7, 4, 8, 6. Nah, kan di sini jumlah median, ngitung median itu kan berarti kan median itu kan nilai tengah ya teman-teman ya. Nah,
jumlah datanya kan 20, ya kan? Nah, berarti tengah-tengahnya tuh yang mana tuh, gitu kan? Nah, itu kita hitung, kita jumlahin dari yang bawahnya, yang frekuensinya, gitu kan? Ya, kita lihat 3 tambah 5 berapa? 8, ya kan? Nah, 8 tambah 4 berapa? 12. Nah, kalau kita tambahin 8 dengan 4 kan 12, berarti itu udah lebih, gitu kan? Udah lebih dari 10 gitu kan, atau udah lebih dari setengahnya, atau udah lebih dari tengah-tengahnya gitu kan, ya enggak? Berarti 7 termasuk nggak median? Masuk ya, karena 12 ya kan, 12 itu kan berarti ada 10 di dalamnya, berarti 7 masih masuk kayak gitu ya. Jadi di sini gue bikin deh tabelnya ya, daripada kalian gitu ya. Nilai frekuensi. Ini ada 5, 3, 6, 5, 7, 4, 8, 6, 9, 1, ini 10, ini 1. Ya. Kita lihat sini kan totalnya 20, ya kan? Setengahnya dari 20 berapa? 10. Jadi kita harus lihat penjumlahannya. 3 tambah 5 ya. 3 tambah 5 ini kan 8 ya kan. 8 ditambah 4 ini 12. Nah, 12 ini kan masih masuk bagian dari 10 ini kan masih masuk bagian 12 di dalamnya gitu kan. Berarti mediannya adalah 7. Gitu. Berarti ini benar ya. Median adalah 7. Benar. Ya. Terus jika yang tidak lulus adalah yang nilainya kurang dari modus. Modusnya tadi berapa modusnya? 8. Jika yang tidak lulus adalah yang nilainya kurang dari modus atau yang kurang dari 8, maka banyaknya yang tidak lulus ada 12 orang. Nah, kita lihat di sini. Ya kan? Nilai 8 berarti kan di sini, ya kan? Kalau ini dijadiin standar KKM, ya, berarti yang nggak lulus ada berapa nih? Ya udah 5 tambah 4 tambah 3. Berarti ada 2, ada 12. Itu. Ya. Kalau yang tidak lulus ditentukan dari nilai modus. Ya, berarti ini nilai modus itu di bawahnya gitu ya. Di bawahnya. Berarti ada 12 orang. Berarti ini benar ya. Itu. Berarti jawabannya adalah salah, benar, dan benar. SBB, sorry baru bales. Udah ada. Di TO 10 ada. Apa ini? Burhan, lucu sekali. Ush. Bro, kalau terpaksa ngomong lucu atau enggaknya, ya jangan, mendingan nggak usah diketik, simpan aja dalam hati. Ya. Jadi nggak ada yang maksa lu bilang lucu, atau gue juga nggak berusaha untuk membuat lu terhibur sehingga lu bilang kalau gue lucu gitu ya. Jadi ya mendingan disimpan dalam hati aja. Atau PC di WA juga lebih baik sih menurut gue.
kalau mau ngetik kayak gitu. Iya gitu, biar terasa uji nyalinya gitu maksud gua. Scroll ke atas lagi B, mau SS jawabannya, buset, ngapain? Nanti kan bakal di-share PDF-nya, tenang aja. Jadi nggak perlu di-SS. Terlanjur ke SS. Nggak apa-apa daripada terlanjur cinta. Lanjut, lanjut. Nomor 7. Nah, ini kita cuma disuruh bikin kalimat matematika doang. Dalam bentuk pertidaksamaan. Jawabannya apa? D. Wah, D semua nih. Ada apa dengan D ini? Apakah D benar? Mari kita sama-sama baca. Joko sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba balap sepeda. Ia menargetkan mampu menempuh jarak rata-rata 280 km. Lagi-lagi di sini kita menggunakan kata rata-rata. Oke. Ya, rata-rata 280 km setiap minggu selama 4 minggu berturut-turut. Berarti di sini ada 4 buah kejadian. Gitu ya. Terus minggu pertama jarak tempuhnya 240, kedua 310, ketiga 320. Bentuk pertidaksamaan manakah yang bisa merepresentasikan atau mewakili banyaknya jarak atau total jarak tempuh si Joko gitu ya. Jadi total jarak tempuh itu dinyatakan dalam X ya, yang ditempuh Joko pada minggu keempat agar mencapai target yang diinginkan. Berarti di sini minimum itu 280 km. Lebih syukur, lebih juga nggak apa-apa. Ya. Karena di sini ya berarti di sini jumlah dari jaraknya ya, jumlah dari jaraknya dibagi dengan berapa kali dia melakukannya itu harus lebih dari atau minimal 280 km. Nah, kita jumlahin minggu pertama 280, minggu kedua itu 204. Minggu pertama itu 240, minggu kedua itu adalah 310. Ya. Terus minggu ketiga itu 320. Dan minggu terakhir itu sebesar X dibagi dengan banyaknya kejadian atau banyaknya percobaan dia, bukan percobaan sih, banyaknya dia melakukan latihan gitu kan, sebanyak 4 minggu atau 4 kali. Jadi di sini 280 ya. Nah, terus ya bentuk mana yang sesuai? Nah, kedua ruas kita kali 4 ya. Ini kita kali dengan 4, ini kita kali dengan 4 gitu kan. 4 kali 4 kan habis coret ya. Nah, jadinya di sini 240 tambah 310 tambah 320 tambah X lebih dari atau sama dengan 4 dikali 280. Jadi jawabannya adalah yang D.
Itu. Nomor 7 ya, astagfirullah. 7, Cuk. Lupa, Cuk. Sorry. Astaga, rame dari tadi ternyata 7. Berarti ini terbukti ya. Masih nggak paham, Bang? Gini loh. Gini. Perhatikan baik-baik. Ya. Soal bilang bahwa jarak rata-rata yang mampu ditempuh itu 280 km. Ini kan konsep rata-rata ya kan sebenarnya kan. Rata-rata itu kan berarti X bar ya. Gue di sini pakai simbol X bar rata-rata ya adalah sama dengan ya jumlah data sigma X dibagi dengan banyaknya data. Itu N gitu kan. Nah, di sini kalau kita aplikasikan ke pertidaksamaan jadi seperti ini gitu kan. Ini adalah penjumlahan dari jarak tempuhnya di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu kan. Ya, karena ini rata-rata berarti dibagi N itu banyaknya dia berapa kali gitu kan. Naik sepedanya yaitu 4 kali ya udah berarti dibagi 4. Nah, minggu pertama 240, minggu kedua 310, minggu kedua 320 dan minggu terakhir itu X gitu. Nah, tapi kan di sini dia bilang apa? Rata-rata 280 km ya. Nggak mesti sama dengan, bisa juga lebih dari atau sama dengan. Artinya paling tidak dia harus latihan sejauh 280 km rata-ratanya. Nggak boleh kurang. Jadi boleh sama, boleh juga lebih kayak gitu. Ya, jadilah lebih dari atau sama dengan. Ya, jadi lebih kalau dibilang 240 tambah 310 tambah 320 tambah X bagi 4, ini kan rata-ratanya, masa rata-ratanya kurang dari 280 ya enggak bisa ikut lomba dong dia gitu. Justru kan dia pengennya apa? Ya kan mempersiapkan diri mengikuti lomba, ya kan? Berarti apa? Ya, yang dia harus lakukan adalah mendapatkan nilai X ini supaya dia rata-ratanya bisa lebih dari 280 kilometer gitu. Makanya pakai tandanya lebih dari. Kalau kurang dari, atulah ya kumaha gitu kan. Masa lebih rendah dari rata-ratanya, dia nggak bisa ikut lomba dong gitu. Jadi pakainya tandanya lebih dari gitu. Nah, berarti tanda lebih dari ini digunakan ya. Artinya minimal atau setidaknya ya sama dengan rata-rata atau lebih gitu. Jadi kita mendesain atau membuat sebuah persamaan matematika supaya ruas kiri ini ya lebih besar atau sama dengan dari ruas kanan. Jadi targetnya 280 km. Lebih boleh nggak? Lebih boleh nggak? Boleh. Kurang boleh nggak? Nggak boleh. Kayak gitu. Oke, jadi tuntas sudah pembahasan kita hari ini ya, sampai 7 nomor. Ya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Gue lagi sakit pinggang. Sekali lagi Bang, kenapa dikali 4? Menyesuaikan opsi, ya kan? Coba lihat, ada gak opsi beginian di di soal? Bentuk kayak begini kan nggak ada. Ya udah biar mirip gimana? Ya udah dikali 4 aja, nih kali 4 ya kan supaya bisa dicoret. Ini kali 4 biar imbang gitu.
Puji Tuhan kelar. Ya, ayo nyanyi ini ya, apa namanya, doa Bapa Kami ya. Itu. B apa nih? B materi yang perlu dimantapin buat PM apa aja? Buset, di starter pack ada udah pokoknya. Gue udah ini di starter pack. Ya, tapi kuncinya kalian bisa mengerjakan itu adalah analytics itu. Analitik itu benar-benar apa ya? Kayak gue lihat di platform lain pun mereka tuh lebih banyak ngeluarin soal analitik, statistik sama peluang gitu. Karena memang itu yang ada di simulasi gitu. Di simulasi SNBT. Nah, coba buat teman-teman yang daftar di platform lain atau nemu soal penalaran matematis di Twitter, kirim ke WhatsApp gua ya. Jangan ke WhatsApp deh, ke email aja, email gua ya. Ya, silakan email gua ya, Faisal Arifin @gmail.com. Ya, silakan email ke gua soal-soal dari platform lain ataupun nemu di Twitter, nanti akan gua pilih ya secara random ya 5 soal akan gua bahas di YouTube Alternativa. Jangan lupa subjeknya ini ya, subjek ya gini ya. Email gue ya, email itu faisal.arifin.muhammad@gmail.com. Nah, subjeknya itu adalah penalaran matematis ya. Terus isi emailnya bebas aja di sini ya. Yang penting file, salam, perkenalan, sama file. Ya. Kirim ke email gua. Jadi nanti akan gua pilih secara acak ya 5 soal yang akan gua bahas di YouTube kita. YouTube Alternativa. Kalau PK tuh lebih ke teori, terus penalaran itu lebih penerapannya. Ya betul sekali. Kalau ngerjain PK soalnya berasa lebih susah. Ya kira-kira seperti itu. Gue penasaran apakah lu pernah ikut TO di platform lain? Gak pernah, anjir. Uang gue pas-pasan, ngapain gue sampai daftar di platform lewat lain, anjir. Mending gue buat beli beras mak gue. Nyoba gratisan bang. Emang ada ya yang gratisan ya? Gue nggak tahu. TO free itu di mana, anjir? Gue nggak tahu. Gue selalu sibuk bikin soal sendiri sampai gue nggak tahu mereka itu bikin apa gitu. Atau bagaimana cara mengakses TO ke mereka tuh gue nggak tahu. Ya intinya soal yang kalian punya, entah itu dari platform lain ataupun dari Twitter, itu silakan kirim aja. Nanti gue pilih random 5 soal buat gue buat gue bahas di YouTube. Kebanyakan syarat sampai pusing. Nah itu dia, gue nggak mau banyak syarat kayak gitu. Selain uang yang nggak ada, males ngelewatin syaratnya. Makanya gue minta ke kalian aja supaya nanti buat dibahas di konten YouTube gue. Konten YouTube Alternativa. Oke, sekian
dulu ya untuk malam hari ini, teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir. Ya, semoga sehat selalu dan semoga survive meskipun sambil nangis. Yo, sama-sama. Gue dapat istri yang soleha. Ya, soleha boleh, solehot juga boleh. Kalau bisa solehah dan solehot.